dekor. Nah, jadi saya mohon maaf ya, nggak bisa offline lagi, agak kurang sehat hari ini ya. Dan tadi kelas I juga saya online kan. Dan katanya ini lagi hujan badai di Ketintang ya. Saya nggak tahu. Barangkali ada yang di Ketintang kalian ya. Kalau di Sidoarjo ini juga hujan deras sekali. Oke ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, hari ini kalau bisa kelompok kompensasi ya, yang kalian jalan-jalan minggu lalu itu selesai ya, biar nggak ada tanggungan ya. Jadi semuanya harus resign kan gitu ya. Ya, berarti karena kemarin sudah 2 kelompok, kurang 3, ya kan? Silakan siapa yang mau duluan ya, biar cepat selesai ya. Bapak, mohon maaf, kelompok 4 izin presentasi terlebih dahulu, boleh? Ya, silakan silakan ya. Ya. Adilatul ya, ya silakan. Baik, Pak. Sebentar nggih, menyiapkan PPT-nya. Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi bentuk kompensasi karyawan, sekaligus mereview hasil wawancara kami dengan owner dari usaha Floresia Decor yang sudah kami lakukan. Nah, sebelumnya pada kelompok 4 ini ada 6 anggota. Yang pertama ada Mbak Nadia Khulifatul Husna dengan NIM 037, kemudian ada Mbak Alifa Agustina dengan NIM 039, kemudian ada Mbak Karina Nur Syafia dengan NIM 096, kemudian ada Mbak Mutia Aliza Sutiawan dengan NIM 109, kemudian ada saya sendiri, Fadilatul Diana dengan NIM 110, dan yang terakhir ada Mbak Adelia Ramadhani Putri dengan NIM 215. Sebelum masuk ke pemaparan hasil kerja kelompok kami, sebelumnya saya perkenalkan dulu owner atau UMKM yang kami wawancarai kemarin ialah Floresia Decor, di mana Floresia Decor ini merupakan usaha dalam bidang jasa dekorasi. Nah, dekorasi ini meliputi seperti dekorasi di acara wedding, engagement, kemudian birthday, atau corporate decoration. Dan usaha ini sendiri sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian untuk materi lebih spesifiknya dan hasil review dari
wawancara kami kemarin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kompensasi. Secara umum, kompensasi adalah imbalan atau penghargaan yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi dan pekerjaan yang mereka lakukan di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, kompensasi ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawannya. Kompensasi menurut para ahli yang pertama, menurut Hasibuan, kompensasi adalah sebuah bentuk penghasilan baik berupa uang, barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Yang artinya kompensasi tidak selalu dalam bentuk gaji, tapi bisa juga berupa fasilitas atau tunjangan lainnya. Kemudian, menurut Hussein Umar, kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima pegawai seperti gaji, upah, insentif, bonus, atau asuransi yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kompensasi memiliki peran penting sebagai bentuk penghargaan dari perusahaan kepada karyawan agar mereka tetap termotivasi dalam bekerja. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kompensasi. Florencia Decor memberikan kompensasi berupa gaji bulanan. Yang pertama, gaji bulanan untuk karyawan tetap, lalu gaji per proyek untuk freelance. Selain itu, ada tunjangan makan siang yang diakumulasikan bulanan dan tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji dengan syarat masa kerja minimal 1 tahun. Ada juga insentif bonus yang diberikan berdasarkan pencapaian target dan bentuk penghargaan lain seperti bonus, jalan-jalan, dan makan bersama sebagai reward bagi karyawan berprestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yaitu falsafah penggajian. Nah, falsafah penggajian di sini berarti prinsip dasar organisasi dalam mengatur gaji secara adil dan logis berdasarkan kontribusi, kompetensi, dan keterampilan karyawan. Sistem ini bertujuan memotivasi, mempertahankan sumber daya manusia berkualitas, serta mendukung tujuan perusahaan. Prinsipnya mencakup keadilan internal, keadilan eksternal, transparansi, dan konsistensi agar gaji mencerminkan tanggung jawab, serta mampu meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Nah, falsafah penggajian di Florencia Decor ini yang pertama yaitu Florencia Decor memberikan apresiasi atas kinerja karyawan serta memotivasi mereka supaya lebih loyal dan produktif. Yang kedua, ada sistem penggajian dibuat adil dengan mempertimbangkan kinerja, job description, dan KPI. Yang ketiga, ada perbedaan gaji berdasarkan jabatan dan masa kerja, sehingga komponen keadilan dan penghargaan atas kontribusi menjadi falsafah utama. Jadi falsafah penggajian di Florencia Decor ini memberi prinsip dasar dalam mengelola penghargaan kepada karyawan yang bukan hanya membantu uang semata, tapi juga nilai keadilan, motivasi, dan hubungan kerja yang harmonis. Sistem penggajian di sini dirancang agar karyawan merasa dihargai sesuai kontribusi nyata mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban. Nah, secara keseluruhan, falsafah penggajian ini yaitu bertujuan untuk menciptakan ikatan kerja yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan yang mendukung keberlanjutan usaha serta
meningkatkan daya asing. Dengan penerapan falsafah ini, Floresia Decor dapat menjaga hubungan baik dengan karyawan sambil memperkuat motivasi kerja yang berdampak positif pada kualitas layanan dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggajian berdasarkan pada evaluasi jabatan. Nah, di sini penggajian berdasarkan evaluasi jabatan itu sistem pemberian gaji yang didasarkan pada nilai atau tingkat kepentingan suatu jabatan di dalam organisasi yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan untuk menentukan struktur kompensasi yang adil secara internal dalam sebuah organisasi. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan yang pertama ada analisis jabatan, di mana itu proses mengidentifikasi dan mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Yang kedua ada evaluasi jabatan, yaitu penilaian terhadap nilai atau tingkat kepentingan suatu jabatan untuk menentukan besaran gaji yang adil sesuai tanggung jawab dan kontribusinya. Yang ketiga ada penentuan struktur gaji, yaitu susunan atau rentang tingkat gaji untuk setiap jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan agar sistem penggajian lebih teratur dan seimbang. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kita peroleh, yaitu besaran gaji Floresia Decor yang pertama diambil dari kinerja karyawan. Yang kedua diambil dari job description atau deskripsi pekerjaan. Yang ketiga diambil dari Key Performance Indicator, yaitu melalui pertimbangan ini Floresia Decor menerapkan perbedaan gaji berdasarkan jabatan dan masa kerja. Artinya di mana jabatan itu ditanggungjawabkan lebih besar atau karyawan yang sudah berpengalaman akan memperoleh kompensasi yang lebih tinggi. Materi selanjutnya dijelaskan rekan saya. Oke, di sini aku mau jelasin jenis-jenis pemberian insentif pada karyawan. Nah, jenis-jenis pemberian insentif pada karyawan umumnya dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu insentif finansial, non-finansial, dan sosial. Insentif finansial sendiri itu adalah pemberian dalam bentuk uang seperti bonus atau tunjangan yang meningkatkan pendapatan karyawan di luar gaji pokok. Nah, kalau insentif non-finansial berupa penghargaan yang tidak berwujud uang, misalnya promosi jabatan, pelatihan khusus, dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Sementara itu, insentif sosial berkaitan dengan pengakuan dan hubungan positif antar karyawan seperti acara makan-makan bersama, jalan-jalan, atau team building yang dapat mempererat kebersamaan. Untuk mekanisme pemberian insentif di Floresia Decor ini sendiri itu berupa tunjangan makan siang yang diberikan sebagai insentif harian yang diakumulasikan setiap bulan. Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 kali gaji dengan syarat masa kerja minimal 1 tahun. Sistem insentif atau bonus juga diberikan untuk karyawan berprestasi setiap bulan, di mana insentif ini diakumulasikan bersama gaji. Bentuk penghargaan lain yang biasanya diberikan itu bonus dalam bentuk uang, jalan-jalan, atau makan-makan bersama. Menurut owner Floresia Decor sendiri itu tujuan utama pemberian gaji dan insentif itu sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kinerja karyawan sehingga dapat memotivasi mereka untuk terus berkontribusi dengan baik bagi perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar pemberian insentif. Insentif sendiri ialah penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian sesuatu, terutama ketika melebihi standar kerja yang biasanya.
Dasar pemberian insentif sendiri bisa berupa pencapaian target kinerja, kualitas kerja, masa kerja, atau senioritas, dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Florencia Decor, dasar pemberian insentifnya ialah ketika karyawannya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh Florencia Decor. Untuk targetnya sekitar 10 dekor per bulannya. Ini berarti insentif yang diberikan kepada karyawan Florencia Decor itu sebagai penghargaan atas pencapaian target kerja karyawannya. Dengan dasar pemberian insentif berdasarkan pencapaian target tersebut, karyawan bisa termotivasi untuk bekerja lebih baik dan perusahaan juga dapat mendorong produktivitasnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelum menuju kesimpulan, sedikit tambahan untuk sistem punishment di Florencia Decor ini sendiri diperingatkan untuk kesempatan pertama bagi karyawan yang melanggar peraturan. Kemudian untuk kesempatan kedua dan seterusnya diberlakukan SP atau surat peringatan hingga pemecatan bila dirasa memang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dipertahankan. Kemudian dari hasil wawancara kami, dari sistem punishment yang seperti itu, reaksi dari karyawannya sendiri sudah jelas dan bisa menerima dengan lapang dada dikarenakan sistem punishment-nya sendiri sudah disampaikan di awal kontrak sebelum melakukan kontrak kerja seperti itu. Sekian dari pemaparan hasil wawancara kelompok kami. Apabila dari teman-teman sekalian ada pertanyaan, bisa dipertanyakan. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Ini tempatnya di mana ya? Florencia Decor ini. Halo. Di daerah Tenggilis, Bapak. Oh, Tenggilis. Ini saudaramu ya? Saudaramu, bukan? Halo? Iya Bapak, ini saudara dari salah satu anggota kelompok kami. Oke, sip, mantap. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya tadi ya. Apa yang disampaikan tadi ya, dengan berbagai tunjangan dan juga gaji. Itu enggak, kalau gajinya sampai berapa? Di bawah UMR atau enggak? Atau di atas UMR malah? Atau per proyek? Tadi kan katanya ada yang gaji tetap juga ya. Ini enggak dikasih tahu enggak gajinya berapa? Untuk gajinya freelance itu per hari, Pak. Nggak sampai UMR. Yang bulanan? Apa? Yang bulanan? Yang Oh, katanya ada karyawan tetap juga ya? Oh, yang bulanan itu nggak dikasih tahu. Oh, nggak dikasih tahu. Oke. Ya, saya rasa cukup ya untuk kelompok Florencia Decor ini. Kapan itu saya ada kesempatan ngobrol juga sama owner apa ya, kayak IO gitu ya, WO ya, wedding organizer gitu, katanya sekarang lagi sepi ya katanya ya. Jadi orang itu nggak tahu ini ya, apakah mungkin benar-benar ada resesi ya. Jadi mungkin menunda menikah atau gimana gitu ya. Jadi saking susahnya dia cari job gitu ya, padahal dia ownernya WO itu ya, itu sampai dia ini apa,
jadi sopir Grab ya. Jadi mobilnya di-grabin ya, biar tetap dapat penghasilan. Oke ya, memang kita harus siap-siap ya dengan segala kondisi ya. Nah, terima kasih ya kelompok Florencia Dekor, kelompok berapa nih Pak? 4 ya? Iya, Pak. Sebelumnya izin membacakan kesimpulan dulu, Pak. Oh belum tadi? Oh ya, silakan. Kesimpulan dari hasil pemaparan kerja kelompok kami dan hasil wawancara yang sudah kami peroleh, di mana sistem kompensasi di Floresia Dekor mencerminkan penerapan prinsip manajemen sumber daya insani yang adil dan berorientasi pada kinerja. Penggajian didasarkan pada evaluasi jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, masa kerja, dan pencapaian kinerja atau KPI, di mana karyawan tetap menerima gaji bulanan dan freelancer dibayar per proyek. Falsafah penggajian yang digunakan juga menekankan pada keseimbangan antara keadilan dan motivasi kerja, terlihat dari pemberian tunjangan makan, tunjangan hari raya, serta insentif bulanan dan bonus sebagai bentuk apresiasi. Sistem ini berhasil menciptakan suasana kerja yang positif, meningkatkan loyalitas, serta mendorong produktivitas karyawan sesuai dengan nilai keadilan dan kesejahteraan dalam praktik kompensasi MSDI. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 mewakili kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya kelompok 4 ya. Silakan yang belum, kurang 2 berarti ya, kurang 2 kelompok lagi. Pokoknya hari ini harus selesai ya kelompok kompensasi ya, biar nggak ada tanggungan lagi ya. Sebetulnya tidak harus panjang-panjang ya, yang penting itu adalah hasil wawancara itu yang penting ya. Kelompok 5 mau presentasi Bapak, izin menyiapkan share Silakan. screen dulu. Ya, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Nabila izin memulai presentasi dari kelompok 5 yang anggotanya minta tolong yang pertama ada Ibrahim Putra Zain dengan NIM 011, lalu Agung Anzari dengan NIM 106, lalu Riota Agil Raihan Firdaus dengan NIM 112, Seta Anggi Herlinda dengan NIM 173, lalu saya sendiri Selviana Nabila dengan NIM 178, kemudian ada Ari Cahyaningrum dengan NIM 214. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, itu ada pengertian kompensasi. Jadi kompensasi merupakan imbalan atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas jasa yang mereka berikan. Lalu menurut Hasibuan pada tahun 2016, kompensasi itu merupakan seluruh pendapatan yang diterima karyawan, baik berupa uang maupun barang, secara langsung maupun juga tidak langsung sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi yang saya pakai, yaitu jenis bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama yaitu gaji, yaitu adalah pembayaran dasar yang teratur, biasanya bulanan, mingguan, harian, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ini adalah komponen utama dan wajib. Yang kedua yaitu insentif atau bonus, yaitu pembayaran tambahan yang biasanya terikat langsung dengan kinerja individual, tim, atau perusahaan. Misalnya bonus komisi bagi hasil keuntungan, profit atau sharing. Tujuannya adalah memotivasi agar para pekerja lebih giat untuk bekerja. Yang ketiga yaitu tunjangan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan untuk biaya kesehatan karyawan atau keluarganya yang masih terikat darah dengan karyawan, misalnya BPJS atau asuransi dari pihak swasta. Ini adalah jaminan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat yaitu reward atau penghargaan, yaitu pengakuan dan apresiasi formal atau informal atas kinerja unggul atau kontribusi positif, misalnya ujian sertifikat, promosi jabatan, kesempatan pelatihan, jam kerja yang fleksibel, atau pemberian cuti tambahan. Ini bertujuan untuk menguatkan perilaku positif dan meningkatkan moral karyawan. Dan yang terakhir yaitu punishment, yaitu tindakan disipliner yang diambil perusahaan ketika karyawan melanggar aturan atau standar kinerja yang ditetapkan, misalnya teguran lisan atau teguran tertulis, yaitu bisa dengan kasih surat, bisa juga dengan penundaan kenaikan gaji atau promosi, diskorsing, atau pemutusan hubungan kerja, yaitu dipecat. Ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku negatif dan menjaga ketertiban. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu falsafah penggajian. Nah, falsafah penggajian ini merupakan dasar atau pedoman yang digunakan organisasi dalam menetapkan pemberian imbalan kepada karyawan secara adil, wajar, dan sepadan dengan kontribusinya. Tujuan dari falsafah penggajian ini adalah untuk memastikan keadilan internal dan eksternal, meningkatkan motivasi kinerja, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten, serta menumbuhkan kepuasan dan loyalitas terhadap organisasi. Adapun prinsip-prinsip penggajian meliputi keadilan. Nah, di keadilan ini gaji diberikan berdasarkan tanggung jawab, jabatan, dan kinerja, agar setiap karyawan mendapatkan imbalan yang sepadan dengan kontribusinya. Dengan begitu, tidak ada perbedaan
yang bersifat tidak adil antar karyawan. Selanjutnya, kelayakan. Penggajian harus mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi karyawan. Artinya, gaji yang diberikan cukup untuk menunjang kesejahteraan dasar seperti kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan tempat tinggal. Yang ketiga, ada transparansi. Proses penentuan dan aturan pemberian gaji harus jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh semua karyawan. Hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman di lingkungan kerja. Yang keempat, ada konsistensi. Kebijakan penggajian harus diterapkan secara tetap dan berkelanjutan, tidak berubah-ubah tanpa alasan yang kuat. Dengan konsistensi, karyawan akan merasa lebih aman dan yakin terhadap kebijakan perusahaan. Yang kelima, ada daya saing. Sistem penggajian perlu menyesuaikan dengan standar pasar tenaga kerja agar perusahaan mampu menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Agar sistem penggajian berjalan efektif dan mencerminkan penghargaan yang proporsional bagi setiap karyawan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai metode evaluasi jabatan. Yang pertama, metode ranking atau peringkat, yaitu jabatan diurutkan dari yang paling penting hingga yang paling rendah nilainya. Dalam metode ini, jabatan-jabatan itu diurutkan dari yang paling penting atau paling bernilai hingga yang paling rendah nilainya. Metode ini termasuk yang paling sederhana dan mudah diterapkan, tetapi bersifat cukup subjektif karena hanya berdasarkan penilaian umum. Biasanya metode ini digunakan oleh organisasi kecil yang memiliki sedikit jumlah jabatan. Metode yang kedua adalah metode klasifikasi, yang mana jabatan dikelompokkan ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kompleksitas. Metode ini mengelompokkan jabatan ke dalam beberapa kelas atau golongan berdasarkan tingkat tanggung jawab, keterampilan, dan kompleksitas pekerjaannya. Setiap kelas memiliki deskripsi umum, misalnya kelas 1 untuk pekerjaan dasar, kelas 2 untuk pekerjaan teknis, menengah, dan seterusnya. Metode ini lebih sistematis dibandingkan metode ranking karena sudah ada pedoman klasifikasi yang jelas. Metode yang ketiga adalah metode point system atau sistem poin, yang mana setiap faktor jabatan, misalnya keterampilan, tanggung jawab, kondisi kerja itu diberi poin. Total poin menentukan nilai jabatan. Dalam metode ini, setiap faktor jabatan seperti keterampilan, tanggung jawab, kondisi kerja, dan usaha fisik maupun mental diberi poin sesuai dengan tingkat kepentingannya. Setelah semua faktor diberi poin, jumlah total poin tersebut akan menentukan nilai jabatan secara keseluruhan. Metode ini dianggap lebih objektif karena menggunakan perhitungan angka, walaupun memang membutuhkan waktu dan data yang cukup detail untuk dilakukan. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu metode faktor comparison atau perbandingan faktor, yang mana membandingkan jabatan berdasarkan faktor-faktor kunci dan menentukan nilai uang untuk tiap faktor. Dalam metode ini dilakukan dengan cara membandingkan jabatan berdasarkan faktor-faktor kunci seperti keterampilan, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Setiap faktor tersebut kemudian diberi nilai uang atau nilai bobot tertentu, sehingga dapat diketahui berapa besar nilai jabatan tersebut dibandingkan dengan jabatan lainnya. Metode ini itu lebih akurat karena menggabungkan perbandingan secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kok tidak ada suaranya ya? Baik, mohon maaf Bapak izin melanjutkan. Jadi materi selanjutnya ini ada jenis-jenis intensif serta dasar pemberian insentif. Untuk yang pertama jenis-jenis insentif itu yang pertama ada insentif finansial atau material. Di sini insentif yang diberikan itu dalam bentuk uang atau manfaat ekonomi langsung. Kemudian yang kedua ada insentif non finansial atau non material. Di sini insentif yang tidak berupa uang, tetapi memberikan kepuasan psikologis, sosial, atau profesional bagi karyawan. Lalu yang kedua ada dasar pemberian insentif. Jadi supaya pemberian insentif tepat sasaran, perusahaan harus mempunyai dasar dan kriteria yang jelas. Itu bisa yang pertama berdasarkan kinerja, lalu keadilan, kontribusi terhadap tujuan perusahaan, serta kemampuan keuangan perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dasar pemberian insentif. Jadi untuk pemberian insentif agar tepat sasaran, perusahaan atau UMKM tersebut harus punya dasar atau kriteria yang jelas dalam memberikan insentif. Yang pertama yaitu berdasarkan kinerja, kemudian yang kedua berdasarkan keadilan, dan yang ketiga berdasarkan kontribusi terhadap tujuan perusahaan, dan yang terakhir berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar pemberian insentif. Jadi agar pemberian insentif tepat sasaran, perusahaan atau UMKM tersebut harus punya kriteria yang jelas agar insentif dapat menyasar kepada karyawan-karyawan yang sesuai kriteria. Nah, ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan kinerja, kemudian yang kedua berdasarkan keadilan, kemudian yang ketiga berdasarkan kontribusi terhadap tujuan perusahaan, dan yang terakhir berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ini tentang latar belakang tempat yang kami wawancarai, yaitu Koprek Nginden, yang mana Koprek Nginden adalah kafe yang terlokasi di Jalan Nginden Semuluh nomor 101, Menur Pumpungan. Kafe ini memiliki suasana nyaman dengan desain yang hangat dan instagramable. Kafe ini juga menjual banyak menu makanan dan minuman. Menu yang ditawarkan ini juga beragam seperti makanan berat, camilan, kopi, maupun minuman non-kopi. Dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp5.000. Tempat ini juga memiliki suasana nyaman, cocok untuk kumpul bersama teman-teman. Next. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami, pada Kafe Koprek Nginden diketahui bahwa sistem kompensasi di tempat kerja ini meliputi gaji pokok, tunjangan makan 1 kali per shift, serta fasilitas kopi gratis yang dapat dinikmati selama jam kerja. Selain itu, tersedia juga sistem bonus berbasis kinerja, di mana karyawan mendapatkan tambahan penghasilan jika target penjualan bulanan berhasil dicapai. Namun belum ada tunjangan transportasi maupun kesehatan yang dapat menunjang kebutuhan karyawan di luar pekerjaan. Secara umum, karyawan merasa gaji pokok sudah cukup sesuai dengan tanggung jawab kerja, apalagi ditambah fasilitas makan dan kopi gratis. Meskipun demikian, terdapat keluhan terkait sistem kompensasi lembur yang dianggap kurang adil, karena tambahan yang diberikan hanya Rp25.000 meski durasi lembur bisa mencapai 6-8 jam. Dalam hal budaya kerja, penanganan kesalahan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan edukatif, di mana fokusnya adalah memperbaiki proses kerja sebelum memberikan sanksi. Namun hingga saat ini belum ada sistem penghargaan formal bagi karyawan berprestasi, meskipun ada rencana untuk mengadakannya ke depan. Secara keseluruhan, sistem gaji dan tunjangan dinilai cukup adil pada aspek gaji pokok dan fasilitas harian, tetapi masih kurang proporsional dalam hal lembur. Karyawan merasa paling terbantu oleh fasilitas makan dan kopi gratis yang mengurangi biaya hidup sehari-hari. Sebagai masukan, mereka berharap agar sistem kompensasi lembur dapat diperbaiki agar lebih sesuai dengan durasi kerja tambahan, serta adanya tambahan tunjangan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja. Baik, cukup sekian materi dari kelompok 5. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, ayo silakan. Ini apa sudah banyak cabangnya atau baru satu itu warungnya? Halo? Cuman satu itu, Bapak. Oh, cuma satu itu ya. Terus karyawannya ada berapa orang? Ada 5, Bapak.
Itu kok ada lembur apa bukanya ini? Sampai 24 jam gitu. Biasanya kalau ada reservasi bukanya sampai jam 3, Pak. Oh. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ya, kalau tidak ada silakan ditutup ya. Kurang satu kelompok terakhir. Baik, Bapak, sebelum menutup izin membacakan kesimpulannya. Jadi, Cafe Koprek telah menerapkan sebagian prinsip falsafah penggajian melalui gaji pokok, tunjangan makan, dan bonus penjualan. Namun, aspek keadilan dan proporsionalitasnya, terutama pada kompensasi lembur, masih kurang. Sistem penilaian jabatan juga belum dilakukan secara objektif, sehingga pembagian imbalan belum sepenuhnya adil. Meski sudah ada insentif finansial dan non-finansial seperti kopi gratis dan suasana kerja kekeluargaan, perlu juga ditambah tunjangan kesehatan dan perbaikan sistem lembur agar lebih sesuai dengan falsafah penggajian yang adil dan memotivasi karyawan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang satu ya. Iya Bapak, izin menyiapkan presentasi. Jangan lama-lama tapi ya. Agak dipercepat ya. Oke Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore teman-teman semuanya dan selamat sore kepada Pak Arosi. Izinkan saya di sini sebagai moderator untuk memandu presentasi pada sore hari ini. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan wawancara kami, yaitu terkait kompensasi perusahaan terhadap karyawan. Mungkin bisa di next slide. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Nur Askia dengan NIM 006. Nama saya Dinar Nabi Abdillah dengan NIM 042. Saya Raiga Alamisa dengan NIM 007. Saya Tisha Ayunur Adenia dengan NIM 080. Saya Muhammad Agil Sadila, NIM 216. Sebelumnya atas nama Latiful Inaya dan Feril Ibadi sedang sakit Bapak, jadi dari itu kami meminta izin untuk mereka. Ya. Baik, selanjutnya untuk materi pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu mampu membedakan bentuk-bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan, baik itu gaji, intensif, tunjangan kesehatan, reward, punishment, dan sebagainya. Yang kedua, mampu menjelaskan falsafah penggajian.
Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mampu menjelaskan penggajian berdasarkan pada evaluasi jabatan dan mampu menjelaskan jenis-jenis intensif serta pemberian intensif. Langsung saja masuk pada materi pertama yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada organisasi. Untuk tujuan utama dari kompensasi yaitu menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten, meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, serta menjaga keadilan internal dan eksternal, dan memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Oke, sebentar. Nah, di sini ada berapa? 3 bentuk kompensasi, yaitu 1. Kompensasi finansial langsung. Merupakan gaji dan upah adalah imbalan tetap yang diterima karyawan sesuai pekerjaan mereka. Dan intensif merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan yang memiliki kinerja melebihi target atau standar yang ditetapkan. Yang kedua, merupakan kompensasi finansial tidak langsung. Nah, berupa tunjangan tambahan seperti fasilitas kesehatan, transportasi, makan, asuransi, pensiun, dan bentuk manfaat lainnya. Meskipun tidak langsung berupa uang, kompensasi ini tetap meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Tidak berupa uang tetapi berupa penghargaan dan lingkungan kerja yang mendukung. Salah satunya reward dan punishment. Penghargaan untuk karyawan berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar hukum. Dan juga lingkungan kerja, suasana yang nyaman, hubungan antar rekan kerja yang baik, serta peluang untuk berkembang juga termasuk kompensasi non-finansial. Singkatnya, kompensasi bukan hanya soal gaji, tapi juga bentuk penghargaan perusahaan terhadap karyawan. Di sini untuk contoh apa suara saya terdengar? Terdengar. Nah, untuk contoh bentuk kompensasi itu dari hasil wawancara kami ada 3. Yang pertama, gaji pokok karyawan di perusahaan ini sekitar 1.500.000 sampai dengan 2 juta. Dan tunjangan tetap maupun tidak tetap. Untuk tunjangan tetap dari karyawan tersebut, tunjangan yang dibayarkan secara rutin setiap bulannya. Yang tidak tetap itu tunjangan yang dibayarkan secara tidak rutin. Semisal berdasarkan kinerja kerja dari setiap karyawannya. Untuk potongan gaji seperti
apabila sebuah karyawan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah falsafah penggajian. Jadi, falsafah penggajian ini adalah dasar pemikiran perusahaan dalam menentukan sistem pemberian gaji kepada karyawan, yang artinya perusahaan ini tidak asal menentukan jumlah gaji, tetapi punya panduan atau sistem penggajian agar berjalan adil dan layak, serta dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Untuk tujuan falsafah penggajian itu sendiri, di sini tujuan falsafah penggajian yang pertama yaitu menjamin keadilan dan keseimbangan. Gaji harus adil, baik dibandingkan antar jabatan di dalam perusahaan maupun dengan standar gaji di luar perusahaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja. Jika gaji sesuai dengan kontribusi, karyawan akan lebih semangat dan bekerja lebih baik. Yang ketiga, menjaga daya saing perusahaan. Dengan sistem gaji yang baik, perusahaan bisa menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip falsafah penggajian. Ada 5 prinsip utama dalam falsafah penggajian. Yang pertama yaitu keadilan. Gaji disesuaikan dengan tanggung jawab dan hasil kerja masing-masing karyawan. Yang kedua, kelayakan. Gaji harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi karyawan. Yang ketiga yaitu transparansi. Sistem gaji harus jelas dan terbuka supaya karyawan tahu dasar-dasar perhitungannya. Yang keempat, berbasis kinerja. Karyawan yang berprestasi wajar untuk mendapatkan imbalan atau bonus yang lebih baik. Yang kelima yaitu konsistensi. Aturan gaji ditetapkan secara berkelanjutan dan adil untuk semua jabatan. Jadi, secara singkat, falsafah penggajian membantu perusahaan untuk mengatur gaji dengan adil, layak, dan transparansi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu metode evaluasi jabatan. Yang pertama yaitu ada metode peringkat atau ranking, yaitu dengan menyusun jabatan dari yang paling penting hingga yang paling rendah. Yang kedua, metode klasifikasi, yaitu mengelompokkan jabatan ke dalam kelas-kelas berdasarkan tingkat kesulitannya. Yang ketiga ada metode point faktor, yaitu memberikan nilai pada setiap faktor pekerjaan seperti keahlian, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Dan yang terakhir yaitu ada metode perbandingan faktor, yaitu dengan membandingkan jabatan berdasarkan faktor-faktor utama seperti tanggung jawab dan keahlian. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni jenis dan dasar pemberian intensif. Intensif adalah selanjutnya yakni jenis dan dasar pemberian intensif. Intensif adalah bentuk penghargaan atau bonus yang diberikan kepada karyawan atas prestasi atau kontribusi mereka. Jenis-jenis intensif itu ada 3. Yang pertama yakni individu, diberikan kepada karyawan perorangan yang memiliki prestasi kerja tinggi atau mencapai target tertentu. Yang kedua yakni kelompok atau tim, diberikan kepada sekelompok karyawan atau tim yang berhasil mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yakni ada organisasi, yakni diberikan kepada seluruh karyawan dalam perusahaan, biasanya ketika laba atau performa perusahaan meningkat.
Selanjutnya yakni dasar pemberian intensif. Intensif ini tidak diberikan sembarangan tetapi berdasarkan beberapa dasar penimbangan kinerja antara lain satu yakni produktivitas kerja tinggi, karyawan yang bekerja cepat, efisien, dan menghasilkan banyak output layak mendapatkan insentif. Terus yang kedua kehadiran dan disiplin yang baik, karyawan yang jarang absen dan selalu datang tepat waktu, menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga yakni inovasi dan kontribusi pada efisiensi kerja. Mereka yang memberikan ide baru, cara kerja lebih efisien atau solusi atas masalah perusahaan juga berhak mendapatkan apresiasi. Dan yang terakhir yakni capaian target atau kinerja melebihi standar intensif. Intensif diberikan jika seseorang atau tim melampaui target yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, sebelumnya buat teman-teman FYI, jadi kemarin kita sudah menanyakan narasumber tentang wawancaranya yaitu atas nama Mbak Gisel. Nah, dari Mbak Giselnya ini dari perusahaannya ada larangan buat memberitahukan nama perusahaannya. Jadi maka dari itu kami tidak ingin menyebutkan nama perusahaan tersebut. Yang pertama kami menanya 10 pertanyaan. Yang pertama, apakah UMKM tempat kerja Anda memberikan tunjangan seperti makanan, transportasi, kesehatan, ataupun uang atau semacamnya? Dan jawaban dari Mbak Gisel, untuk kompensasi dari sini THR yang diberikan tidak ada tunjangan makanan, transportasi, maupun kesehatan. Yang kedua, bagaimana apabila Anda mendapatkan penghargaan atau reward dari tempat Anda bekerja? Bagaimana yang Anda berikan, yang diberikan kepada Anda? Yang kedua, lalu jawabannya ada kalau biasanya Mbak Gisel ini lembur dan per jamnya itu diberikan hanya 9.000. Yang ketiga, bagaimana cara perusahaan Anda memberikan sanksi apabila Anda melanggar aturan dari perusahaan tempat Anda bekerja? Jawabannya, pelanggarannya semacam diberikan SP1 atau surat peringatan sampai dengan SP3. Kalau karyawan tersebut tidak ada perubahan, maka akan dipecat ataupun di PHK. Untuk keempat, biasanya bagaimana Anda mendapatkan gaji dari tempat Anda bekerja semacam harian, mingguan, ataupun bulanan? Dan jawaban dari narasumber kami, biasanya itu diberikan per bulan secara rutin pada setiap tanggal 15. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampaknya jika kompensasi yang ada diterima selaku karyawan tidak sesuai dengan beban kerja yang selama ini Anda jalani? Jawaban dari narasumbernya, di sini belum pernah ada kejadian. Namun, semisal di kemudian hari akan kejadian, saya akan komplain ke pihak HRD dan mempertanyakan kenapa tidak sesuai. Next slide. Dan untuk pertanyaan ke-6, berarti tidak ada reward untuk karyawan semisalnya penjualan ini melebihi target atau misal Anda tidak telat. Untuk jawaban dari narasumber, untuk itu di sini akan mendapatkan bonus sebagai reward jika penjualan kami melebihi target. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda selaku karyawan mengetahui bagaimana sistem atau kebijakan kompensasi yang ditetapkan oleh tempat Anda bekerja? Lalu jawaban dari sumber kami, pasti saya sudah tahu karena di awal juga sudah diberitahu secara rinci oleh HRD-nya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda sendiri selaku karyawan, seberapa besar pengaruh kompensasi yang Anda terima terhadap semangat dan kinerja Anda sendiri di tempat kerja? Kalau untuk kompensasi sendiri besar, secara otomatis dari kami semangatnya juga semakin meningkat. Untuk 9, menurut Anda apakah kompensasi yang Anda terima ini sudah cukup untuk membuat karyawan merasa puas terhadap perusahaan tempat Anda bekerja? Lalu jawaban dari narasumbernya, menurut saya kurang, kalau boleh jujur. Karena untuk biaya transportasi sendiri itu dari Mbak Giselnya itu hanya
biaya sendiri, memakai uang sendiri dan tidak adanya kompensasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika Anda diberi sebuah kesempatan untuk memberi saran kepada manajer atau bos Anda terkait kompensasi, apa yang ingin Anda sampaikan dengan jujur untuk bos atau manajer Anda? Jawaban dari Mbak Gisel ini, untuk bentuk manusiawi saja perlu diberikan uang, transportasi, makan, dan tunjangan kesehatan. Itu pertanyaan dan jawaban dari kami. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelum saya membacakan kesimpulan, apakah di sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ayo silakan. Oke, karena waktunya sudah sore ya, saya aja yang bertanya ya. Jadi ini kalian nemu Mbak Gisel ini lagi terlantar di tengah jalan atau gimana ini kok tiba-tiba bisa ini? Izin menjawab Bapak, jadi Mbak Gisel ini tuh saudara dari teman kelompok kami, gitu Pak. Oke, saudara dari teman kelompok ya. Oke. Ya, mungkin karena dia merasa nggak dapat uang transport, terus nggak dapat ini gitu ya. Jadi perusahaannya itu nggak pede ya. Iya Coba benar Pak. kalau perusahaannya ini pasti dia pede ya. Oh, sebut saja perusahaan saya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ini menggambarkan realita bahwa ya memang tidak semua perusahaan itu seindah teori kan begitu ya. Masih banyak di luar sana itu tempat bekerja yang di bawah UMR ya. Walaupun nanti kita diskusikan ya tentang UMR ini ya. Saya harusnya inilah ya. Nah, jadi begini ya, tak kasih ini. Nanti aja deh, ditutup dulu ya. Nah, terus tadi ini ya agak kepanjangan teorinya ya. Jadi sebetulnya yang kita carikan yang paling belakang tadi ya. Terus ada bagian tadi temanmu bingung antara insentif sama intensif tadi ya. Nah itu nanti bisa diperbaiki. Oke, silakan ditutup dulu. Baik, sebelum ditutup, izin membacakan kesimpulan dari materi kami, yakni kompensasi itu penting untuk meningkatkan semangat dan kinerja karyawan. Falsafah penggajian harus berlandaskan keadilan dan kelayakan. Evaluasi jabatan memastikan penggajian sesuai dengan nilai pekerjaan. Insentif dan reward membantu memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok 3 untuk meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Semua kelompok berarti sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Nah, jadi terkait dengan kompensasi tadi ya, ketika kita membahas tentang UMR ya, nah itu nanti panjang sekali ya, tetapi saya kasih ini sedikit lah ya. Jadi seharusnya kalian sudah mendapatkan ya di materi ekonomi mikro Islam harusnya ya, itu ya bahwasanya ya
pada suatu saat itu Rasulullah pernah diminta ya, karena inflasi lagi tinggi, nah itu kemudian para sahabat itu minta kepada Rasulullah yang pada saat itu sebagai presiden kan begitu ya, kepala negara. Ya Rasulullah turunkan harga dong gitu ya. Maksudnya dipatok harganya biar turun gitu ya. Tapi apa kata Rasulullah? Nah, Rasulullah mengatakan bahwa nanti kalian cari ya teks hadisnya ya, saya juga nggak hafal persis ya. Tetapi intinya adalah ada zat yang maha menentukan harga ya. Nah, siapa itu? Ya tentu saja Allah itu sendiri ya. Nah, kalau kalian pernah belajar teori supply demand ya, Adam Smith ya, bapak ekonomi dunia itu mengatakan bahwa yang menggerakkan supply demand itu adalah invisible hand ya. Nah, saya tidak tahu kenapa si Adam Smith ini nggak ngomong saja bahwa itu adalah Tuhan gitu ya. Mungkin bisa jadi karena dia terlalu sekuler begitu ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas tentang sekulerisme ya, tapi nggak enak kalau tidak didiskusikan secara offline ya. Nah, intinya supply demand itu sudah kalau terbentuk secara normal ya, atau secara bagus ya, tidak ada distorsi pasar, itu akan tercipta namanya equilibrium price ya, atau harga keseimbangan, di mana di situ itu si supplier sama demandernya itu sama-sama ikhlas ya, sama-sama ridho. Artinya kalau dalam kasus kompensasi ini, yang memberi kerja ridho, yang dikasih kerjaan juga ridho, dapat gaji segitu ya. Nah itu kalau idealnya, kalau itu ditanyakan sama Rasulullah, berarti nanti Rasulullah akan jawab, oh jangan, saya nggak mau matok harga. Nah ketika dalam kasus gaji karyawan ini, yang dimaksud matok harga itu kan UMR itu ya, karena UMR itu mematok harga ya. Nah nanti akan panjang diskusinya, nanti kan mungkin nanti kalian akan harus membaca pendapat berbagai ulama ya, tetapi intinya adalah idealnya gajinya karyawan itu sesuai dengan supply demand pasar tenaga kerja ya, idealnya ya. Karena ketika si UMR itu dipatok ya, jebret gitu ya, nah, yang seneng ada, yang seneng siapa? Yang seneng karyawan, nah, gajinya naik gitu ya. Terus tapi pasti ada yang nice, pasti ada yang nangis ya, bukan nice ya, nangis. Karena mekanisme pasarnya nggak berjalan secara ini natural gitu ya. Jadi yang nangis siapa? Ya pengusaha kan gitu ya. Kalau karyawannya 1-2 orang, naik beberapa ratus ribu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau karyawanmu 1.000 orang, terus UMR-nya naik 500.000, ya pusing kamu jadi pengusaha kan begitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya kalau pengusaha itu sudah memang nggak cukup ininya ya, wis nggak BEP gitu ya, penghasilan perusahaannya nggak bisa mencukupi untuk mengatasi kenaikan UMR ya, akhirnya dia ambil jalan pintas. Apa yang terjadi? Ya dipindah perusahaannya kan gitu ya, dipindah ke daerah yang UMR-nya lebih rendah gitu ya, atau kalau dia memang perusahaan multinasional, pindah ke negara yang UMR-nya murah kayak Vietnam gitu ya, atau negara-negara Asia Tenggara yang kecil-kecil itu ya kan gitu ya, yang lebih aman, nggak suka demo kayak Indonesia misalkan kan. Nah itu polemik tentang penggajian ya, bahkan kompensasi ini ada bukunya sendiri itu, kalau di dalam buku manajemen sumber daya insani itu ada buku sendiri, judulnya itu Sistem Penggajian Islam ya. Nah, ketika buku sumber daya insani yang lain itu untuk 1 semester itu jadi 1, misalkan rekrutmen, training, terus ini dan sebagainya. Ini ada 1 buku khusus untuk materi kompensasi atau penggajian, karena saking pentingnya itu ya, dan itu yang sering jadi masalah. Nah,
Baik, ternyata waktunya tidak cukup ya untuk membahas materi ke-11 ya. Ya. Waktunya nggak cukup untuk membahas materi ke-11 yaitu employee engagement, employee retention sama career development ya. Jadi terpaksa kita tunda next week ya bagi kelompok hari ini yang sudah siap-siap resign ditunda dulu next week insya Allah ya. Semoga semua sehat ya dan bisa offline ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan teman-teman? Ya, sebetulnya saya sedih juga kalau online begini ya. Saya kayak ngomong sendiri gitu ya, ngaca sendiri gitu. Gak ada temannya. Pengennya sih offline ya, tapi hari ini belum bisa. Mungkin ya. Pak. Apa? Mungkin tidak ada pertanyaan Bapak untuk sore kali ini. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, karena belum pada mandi semua. Saya juga. Oke. Kita akhiri dulu ya. Yang penting kita tetap semangat mencari ilmu ya. Semoga minggu depan nggak ada aral melintang. Kita akhiri hari ini dengan akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, moga-moga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih para presenter ya hari ini ya. Karena saya punya utang ya, jadi kalau memang ada tugas presentasi ya harus semuanya presentasi kan gitu ya, kan nggak adil kalau satu dua kelompok doang yang lainnya enggak ya. Lagi pula saya juga pengen tahu kalian wawancaranya sama siapa kan gitu ya. Oke, semoga dapat ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang luar biasa ya. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.